Halo, aku Erik Alamin. Aku selebriti dan fashion stylist di Jakarta. Oke, seorang selebriti dan juga fashion stylist. Bukan sebenarnya seorang selebriti, jadi sebenarnya itu selebriti dan fashion stylist itu adalah selebriti stylist dan fashion stylist gitu. Gitu. Jadi bukan mengklaim dirinya selebriti, bukan. Oh iya, berarti fashion stylist selebriti. Iya, betul. Iya. Nah, pertama kali tertarik itu jadi sebenarnya pas udah besarnya tuh nggak pernah sadar kalau fashion itu ada di dalam diri aku gitu. Dalam artian aku tuh ternyata waktu kecil tuh kata mamaku aku suka gambar-gambar baju, terus udah gitu aku suka komenin kalau ketika mama aku bergaya, berpakaian aku suka komenin, aku suka tambah-tambahin katanya gitu kata beliau. Terus udah gitu waktu kuliah jadinya padahal kuliahnya sendiri juga kuliah jurusan ilmu komunikasi dan dia dari situ ternyata aku magangnya tuh di majalah fashion. Terus udah gitu lingkungan aku juga lingkungan orang-orang yang kerja di dunia fashion dan pekerjaan pertama aku sebagai wardrobe di salah satu stasiun televisi kayak gitu. Jadi bermulanya dari situ sih. Inspirasinya kalau waktu kecil sih aku suka nonton film-film Disney Princess sih. Disney Princess kan gaunnya bagus-bagus waktu itu. Terus udah gitu aku inget banget zamannya MTV ya dulu ya, kan ada tuh musik television. Jadi ngeliatin video klip Britney Spears, Mariah Carey yang kayak gitu-gitu tuh bikin aku merasa kayak ternyata aku suka banget sama dunia fashion gitu. Aku suka banget ngelihat baju-baju yang bagus, aku suka ngelihat dulu kalau beli kaset tuh suka yang pasti yang pertama aku lihat tuh photoshootnya kayak apa, gambarnya kayak apa, kayak gitu-gitu sih. Suka banget berarti ya? Iya. Nah, Pertanyaannya keren juga ya. Jadi apa ya? Sebenarnya nggak kebayang sih karena prosesnya tuh panjang ya, dalam artian cita-cita aku tuh berubah dari kecil sampai kecil. Aku bukan orang yang aku lakuin, aku bukan orang yang kayak suka sesuatu terus aku pasti akan ngejar itu, enggak juga gitu. Jadi waktu kecil SD aku malah pengen jadi astronot, terus waktu SMA aku malah pengen jadi presenter. Jadi mungkin kalau nggak jadi fashion stylist sekarang jadi apa ya? Jadi presenter kali mungkin. jadi presenter ya? Iya, atau mungkin kerja kantoran doang. Oke. Favorite-nya ya, kalau orang-orang sih ngelihatnya ya beberapa review yang udah aku terima, katanya stylingan aku itu kayak seru, terus colorful, playful. Sedangkan aku sih sebenarnya tertariknya sama sesuatu yang indah, terus aku juga suka main-main warna emang bener, terus juga aku juga suka sesuatu yang elegan, yang simple tapi ada twistnya gitu. Sebenarnya itu gimana ya jelasinnya? Jadi gini, ada beberapa orang yang mungkin atau misalnya kita bilangnya seleb ya. Jadi ada beberapa seleb tuh yang dia udah tahu dirinya dia pengen bergaya seperti apa, tapi dia meminta bantuan dari fashion stylist. Ada juga yang dia percaya aja sama fashion stylist. Jadi kayak fashion stylistnya mau ngasih gaya apapun, mau ngasih baju apapun, pasti akan dipakai sama si seleb tersebut. Jadi kalau misalnya dibilang apa tadi pertanyaannya? Boleh nggak kita mengambil style kita itu dari orang lain gitu? Nah, kalau kayak gitu sebenarnya boleh-boleh aja sih, menurut aku sah-sah aja. Yang penting kita juga harus tahu kelebihan dan kekurangan di badan kita, terus do's and don't-nya seperti apa. Jadi misalnya kayak aku gitu, misalnya kulit aku cenderung gelap, jadi aku ngerasa tidak cocok pakai baju yang warnanya lebih gelap, atau misalnya baju-baju yang warnanya coklat tua atau apa gitu, karena itu bikin kulit aku juga jadi semakin gelap misalnya kayak gitu. Yang penting kita nggak apa-apa kita ngelihat adaptasi dari style orang, tapi kita juga harus tahu pakem-pakem di tubuh kita atau yang bagus dengan bentuk tubuh kita itu seperti apa. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi ada pakem di mana kita harus mengetahui warna kulit ini cocoknya dengan baju warna apa? Itu ada pakemnya? Ada dong, ada. Itu sebenarnya ada. Dan tapi kan itu juga kita bisa kita bisa pelajari secara mengalir gitu aja. Jadi misalnya kayak Mas nih, misalnya lagi ke toko gitu, terus nyoba-nyoba baju, kayaknya gue kurang deh pakai warna ini, kan kita pasti kayak gitu kan. Jadi itu along the way pasti kita akan jadi tahu, oh ternyata bentuk tubuh
pendek bagusnya pakai celana kayak gini, atau misalnya kayak dengan warna kulit seperti ini bagusnya baju seperti warna ini gitu-gitu. Oke. Fashion item ya, aku suka sesuatu yang unik sih memang sih. Maksudnya aku suka sesuatu yang colorful, terus udah gitu juga sesuatu yang tidak biasa, terus apa ya, dan menurut aku nggak harus semuanya serba mahal sih. Jadi aku suka yang kayak gitu. Jadi misalnya bisa aja kayak barang tersebut harganya murah tapi bagus, pasti aku akan pakai juga kayak gitu. Wah, banyak banget kalau apa ya, diceritain nih kayaknya nggak cukup satu hari. Paling besar, yang Paling berkesan sebenarnya kalau secara umum ya, berkesannya adalah menjadi celebrity fashion stylist tuh kita menjadi banyak berkenalan dengan orang-orang hebat gitu. Dalam artian kita kenal sama artis-artis, terus kita kenal sama sutradara-sutradara musik, atau misalnya kita diundang ke acara premier film, launching produk, terus juga video klip kayak gitu-gitu. Tapi kalau paling berkesan sih banyak sih, cuman ya adalah pengalaman-pengalaman lucu. Misalnya sebagai fashion stylist sih kita harus punya plan A dan plan B gitu. Jadi aku pernah sama Nindi misalnya waktu nyanyi resletingnya jebol kayak gitu, lagi mau naik panggung resleting jebol. Terus waktu sama Bunda Shanti juga karena dia pakai dress dan ternyata acaranya outdoor, terus panggungnya tinggi, anginnya kenceng, jadi bajunya kebuka, roknya kebuka. Jadi nah itu dia gunanya fashion stylist. Jadi sebelumnya untung udah aku ingetin untuk pakai celana pendek di dalamnya, jadi tidak seksi jatuhnya kayak gitu-gitu sih. Itu sih satu dari sekian banyak sih. Terus kalau yang paling berkesan juga apresiasi dari orang-orang sih, itu menurut aku suatu bonus yang ternyata membuat aku semakin semangat lagi untuk jadi fashion stylist. Kayak aku juga jadi brand ambassador sebuah jasa laundry, saya ngasih ke Indonesia. Terus udah gitu aku juga pernah mendapatkan piala fashion icon, terus aku juga pernah nominasi stylist of the year, kayak gitu-gitu sih sebenarnya yang bikin kita jadi semangat berkarya lagi kayak gitu. Tadi udah dijelasin juga berarti sama tantangannya ya.